Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para pemuda Cibumur yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah, kemudahan setiap malam Rebo ke-1 dan ke-3 kita mengadakan acara ngopi, ngobrol perkara iman, tanya jawab seputar masalah agama. Yang pada kesempatan malam kali ini, judul yang sudah di-share, kita akan sedikit membahas sebelum tanya jawab tentang perbedaan itu adalah suatu keindahan. Pertama, kita harus memahami tidak ada orang yang hidup di dunia itu memiliki kesamaan semuanya. Ini harus kita pahami dulu. Sehingga rumus perbedaan akan menjadi indah. Kita harus paham, kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup dengan manusia yang bermacam-macam. Sehingga kalau kita sudah paham, kita hidup dengan manusia yang bermacam-macam, pasti ada perbedaan. Seorang anak yang kembar, yang terlahirkan dari satu rahim, itu aja sifatnya berbeda. Walaupun kembar, sama-sama laki-laki, tidak laki tidak perempuan, sama-sama laki-laki. Lahirnya kalau perlu cuma beda detik aja, atau berbarengan. Ternyata setelah dia agak dewasa, yang satu suka voli, yang satu suka main bola. Ini kembar, satu rahim. Apalagi orang yang tidak satu rahim gitu. Sehingga kita harus memahami, sekali lagi sebelum kita membahas lebih jauh masalah ini. Jadi kalau ingin menggapai keindahan dalam perbedaan itu, kita harus menyadari terlebih dahulu tidak ada orang yang harus sama dengan kita. Pasti ada yang beda. Itu dipahami dulu. Nah, setelah kita memahami konsep tadi, bahwasanya setiap manusia pasti berbeda-beda karakter, sifat ucapannya. Kemudian setelah kita memahami itu, bagaimana sekarang cara menyikapi perbedaan. Karena perbedaan kalau kita kembali ke zaman Nabi, flashback ke belakang, itu perbedaan sudah ada zaman Nabi. Ini zaman Rasul, perbedaan itu sudah biasa ternyata. Contoh, coba lihat di peperangan Badar. Waktu Nabi akan membuat satu markas untuk kaum muslimin waktu itu. Ternyata waktu Nabi akan membuat markas kaum muslimin, Nabi membuat markasnya itu jauh daripada Badar. Jadi Badar itu artinya telaga atau danau. Jadi Badar itu bukan hanya artinya bulan purnama, tapi bahasa Arab itu luas. Sehingga Badar yang dimaksud di perang Badar itu adalah danau. Sehingga Nabi membuat Badar, markas ini jauh daripada danau. Sehingga sahabat Nabi, Al-Faqir lupa, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita membuat markas jauh dari danau, maka tatkala kita kehausan, kita nggak bisa meminumnya. Kemudian entah dimanfaatkan sama orang kafir Quraisy, sehingga ntar mereka akan membuat markas yang dekat dari sini. Lalu bagaimana?" Nabi tanya. Kemudian sahabat Nabi berkata, ini kan ada beda pendapat nih. Ini Rasulullah loh ya.
orang yang setiap ucapan perbuatannya itu langsung dibimbing oleh Allah. Tapi ingin ditunjukkan oleh Nabi bahwasanya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Sehingga Nabi tanya, lalu bagaimana pendapatmu? Wahai Rasulullah, kalau pendapat saya lebih baik ini markasnya kita buat di dekat danau. Sehingga kalau kita kehausan kita bisa meminumnya. Kalau kita jauh dari danau kita punya markas, pasti orang kafir buat di sini. Dan kalau kita ingat perang Badar terjadi kapan? Tanggal 17 Ramadan. Waktu puasa itu sahabat Nabi. Jadi perang ini sambil puasa. Ini luar biasa. Sehingga tatkala mereka itu tidak kuat atau dalam artian butuh dengan air, mereka bisa langsung minum. Jadi ternyata perbedaan itu sudah ada. Apa jawab Nabi? Nabi marah. Kamu su'ul adab ya, kurang ajar ya. Saya sudah buat di sini, kamu nentang saya. Nabi tidak katakan seperti itu. Lalu apa yang Nabi katakan? Mari kita ikuti pendapat sahabat ini. Kenapa Nabi katakan ikuti? Karena Nabi lihat ada masalah, ada kebaikan, ada sesuatu yang lebih baik sehingga Nabi ikuti. Banyak kejadian-kejadian, diantaranya sholat 50 waktu ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang beda pendapat sama siapa? Nabi Musa alaihissalam. Waktu turun dari langit ke-7, kemudian bertemu Nabi Musa, ditanya, wahai Rasulullah, apa yang Allah berikan kepadamu? Aku diberikan wahai Musa 50 waktu sholat kepada umatku. Kata Nabi Musa, umatku yang besar-besar aja tidak kuat, apalagi umatmu. Lalu bagaimana? Minta keringanan. Singkat cerita 9 kali mengadu kepada Allah sampai akhirnya cuma 5 waktu. Jadi ternyata berbeda itu menjadi indah. Coba kalau nggak ada perbedaan. Kita 50 waktu, kalikan aja. Berarti dalam sehari 24 jam. Maka kalau itu 50 waktu, mungkin kita setiap setengah jam kurang kita harus sholat. Kalau 50 waktu, setengah jam kurang kita harus sholat. Sehingga yang di sawah baru nanem langsung sholat. Baru mau pindah tanamannya sholat lagi. Ibu-ibu yang masak gosong semua masakannya kan, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Nah, sehingga ini perbedaan zaman Nabi sudah ada. Jadi itu yang biasa. Nah, sehingga sekarang bagaimana cara menyikapi perbedaan akan menjadi sesuatu yang indah. Cara menyikapi perbedaan akan menjadi sesuatu yang indah, caranya itu adalah dengan kita memahami berbeda tidak harus ribut. Titik. Sekarang ini kenapa ada orang beda ribut? Ada berbeda kemudian sampai akhirnya bertengkar. Karena mereka tidak bisa memandang perbedaan itu sebagai rahmat. Sehingga orang berbeda ribut. Nah, sehingga kalau kita ingin menjadikan perbedaan itu indah, kita harus punya prinsip berbeda tidak harus ribut. Lalu bagaimana? Diskusikan yang terbaik. Sehingga kalau ini kita pegang, prinsipnya berbeda boleh, yang tidak boleh sampai ribut. Kemudian setelah itu yang kedua, caranya kalau berbeda, cari yang terbaik. Contoh, ini bukan hanya masalah agama. Masalah contoh jalan aja, contoh jalan. Jalan mau disemen sekarang nih. Mau disemen. Tatkala mau disemen ada beda pendapat. Ada yang bilang disemen dari simpang 4 sampai ke contoh ke mobil. Ada yang bilang dari mobil sampai sana, yang di sini nggak usah. Ini kita harus paham. Perbedaan prinsipnya tidak boleh sampai ribut. Yang kedua, cari yang maslahah yang terbaik. Nah, sehingga kalau kita bisa memahami akan hal ini, insya Allah perbedaan kita ini semuanya maslahah. Perbedaan ini akan mendapatkan keindahan. Karena dengan adanya perbedaan, yang harus kita ingat, adanya perbedaan itu akan menimbulkan kreasi-kreasi baru. Ide-ide cemerlang. Tapi kalau di-cut tidak boleh beda sama ketuanya, sama kepalanya, saya yakin itu tidak akan keluar ide-ide yang cemerlang. Apalagi anak-anak muda, pemikirannya kadang ke depan, kadang juga terlalu offset. Tapi kalau pemimpinnya, kepalanya itu bijak, yang offset itu bisa dijadikan sesuatu yang bagus. Ya. Nah, itu mungkin yang Al-Fakir sampaikan. Jadi sekali lagi, kita harus memahami dulu kepada diri kita masing-masing bahwasanya berbeda itu sesuatu yang biasa. Jadi kalau ada orang beda sama kita, biasa. Kemudian untuk menghadirkan perbedaan itu menjadi indah, kita harus punya prinsip berbeda itu boleh, yang tidak boleh itu ribut. Baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Karena zaman Nabi berbeda itu sudah ada. Yang paling penting, yang terakhir adalah
kita itu harus memahami mana yang boleh beda, mana yang tidak boleh tidak beda. Sesuatu yang boleh beda itu masalah furu'iyah. Kayak contoh masalah kunut, enggak kunut, itu masalah sunnah, furu'iyah, nggak apa-apa. Kemudian bentar lagi mau Ramadan taraweh 8.20, itu biasa, udah jadi masalah. Kemudian takbiratul ihram, ada yang umumnya orang seperti ini, ada yang cuma segini, ada mungkin yang Allah sambil diputar, itu biasa, tidak menjadi masalah karena itu masalah furu'iyah. Yang nggak boleh itu yang usul, yang memang tidak boleh ada beda, yang ulama semuanya sepakat 4 madhab. Contoh subuh diganti 1 rakaat, nah, ini nggak boleh beda, subuh harus sama semuanya. Kemudian apalagi contohnya, haji dilakukannya bukan di bulan Dzulhijjah, bolehlah di bulan Ramadan biar nggak banyak yang mati keinjak-injak. Nah, itu nggak boleh. Jadi sekali lagi kita boleh berbeda tentang perkara yang memang para ulama boleh ada perbedaan. Tapi yang tidak boleh ada perbedaan, maka kita sepakat tidak boleh ada perbedaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang Al-Faqir sampaikan. Nah, silakan sekarang barangkali ada yang mau diskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita beli sesuatu pakainya per kilo, waktu kita jual pakainya per liter? Maka jawabannya itu sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Karena kalau orang menjual itu terserah, bebas. Bahkan termasuk masalah mengambil untung. Ini ada beberapa orang nggak tahu, cuma sering, bukan 1-2 yang sering bertanya, sering ini orang bertanya beberapa kali, bagaimana hukumnya kalau saya menjual barang ngambil untungnya lebih daripada 100%? Kemudian Al-Faqir jawab 1000% juga boleh, tidak menjadi masalah. Karena dalam syarat barang dijual itu tidak ada batas harus ngambil untung berapa, ndak ada, bebas. Cuma yang disyaratkan itu tidak boleh ada aib yang disembunyikan. Kita katakan ini barangnya bagus, itu yang nggak boleh. Contoh jualan apa contohnya? Beras. Sony enggak ada ya. Jualan beras. Yang Sony ini berasnya bagaimana? Wow, ini berasnya bagus ini. Udah pokoknya sekuningan paling bagus. Padahal jelek. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau itu barangnya bagus, ya katakan bagus. Kalau ada aib, ya bilang ada aib. Tinggal ntar memainkan masalah harga saja. Dan ingat, kita bekerja itu bukan sekedar cari uang, tapi cari berkah. Kan Al-Faqir sudah pernah jelaskan, ada orang bekerja halal plus berkah, ada halal tapi tidak berkah. Yang halal berkah, dia bekerjanya dengan sesuatu yang jelas, yang halal. Di dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak ada pelanggaran syariat. Dia tidak meninggalkan kewajiban dan juga tidak melakukan yang haram. Itu berkah. Sehingga walaupun sedikit akan Allah berikan kecukupan. Untuk biaya makan cukup, untuk ngelengin ada, untuk biaya anak sekolah pesantren ada. Itu berkah walaupun sedikit. Dan ini sering terjadi mungkin di zaman kita ini kepada kakek nenek kita. Itu banyak sekali. Pak Al-Faqir ingat, saya punya nenek, kalau ingat, dan hampir rata-rata kayaknya, kita ini setiap ke rumah nenek selalu bilang, "Nek, minta uang ya, ambil di sini." Ini kita ambil itu tapi kayak nggak pernah habis gitu loh. Kenapa? Itu kalau sudah diberikan keberkahan. Padahal dagangnya anak masih ingat kayak gini, ya, kayak warung-warung kayak gini. Cuma ini warung bagus. Kalau saya punya nenek, ya warung-warung nggak ada keramik gini masih ya, kayak tanah-tanah liat. Tapi masya Allah. Kenapa? Karena orang-orang dulu tuh yang dipentingkan itu bukan banyaknya keuntungan, tapi keberkahan di dalam tijarahnya atau dagangannya. Baik. Tapi yang halal tapi nggak berkah, dia pekerjaannya halal, tidak mencuri, tidak ada riba, jual beli biasa, tetapi di dalam melakukannya dia melakukan pelanggaran syariat. Contoh yang jelek dibilang bagus,
Kemudian yang palsu dibilang asli. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi intinya kalau kita memberi kiloan, mau dibuat literan, boleh. Atau contohnya kita beli kiloan, kita tidak mesti harus jual kiloan, kita jual onan ya, ons atau pergraman atau apalah itu. Jadi dijual, kalau bahasanya ada grosir, ada ecer. Kita beli grosir, jualnya ecer, bebas. Tidak menjadi masalah itu. Yang penting tadi tidak boleh ada penipuan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah boleh kita belajar bisnis dengan orang non-muslim? Kemudian kalau kita juga berbisnis dengan orang non-muslim, belajar bisnis kemudian berbisnis dengan orang non-muslim itu boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting kita ini orang Islam harus tahu rambu-rambunya. Karena orang di luar Islam, ya dia tidak ada urusan dengan aturan orang Islam. Kayak laki perempuan bersalaman dalam ini, dia nggak ada urusan. Nah, sehingga waktu kita berurusan dengan orang-orang di luar Islam, masalah perdagangan, masalah itu boleh. Sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Yang penting kita harus tahu aturan-aturan dalam agama kita. Kayak contoh kalau di dalam agama mereka tidak mempermasalahkan seorang perempuan yang jualan membuka auratnya. Nah, kita harus paham, oh ini berarti nggak boleh. Di dalam perdagangan sama mereka, bisnis harus memperbanyak pinjaman contohnya dengan bank-bank riba biar cepat cair ya. Nah, kita nggak boleh. Jadi yang penting kita harus memahami rambu-rambu di dalam Islam. Sehingga berbisnis dengan mereka, belajar bisnis dengan mereka tidak menjadi masalah. Bahkan Nabi waktu meninggal dunia itu punya utang sama orang Yahudi sebanyak 30 sok gandum. Satu sok itu kurang lebih 1 genggam. Dan Nabi menggadaikan dir'ah atau baju perangnya Nabi. Jadi Nabi waktu ngutang, Nabi berikan jaminan. Ini kalau saya nggak bisa bayar, ini jadi jaminannya, silakan diambil. Jadi waktu Nabi meninggal, Nabi punya utang sama orang Yahudi. Kata para ulama ini dalil bahwasanya berbisnis dengan orang kafir, utang piutang dengan orang non muslim itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Yang penting itu tadi rambu-rambunya kita harus fahami dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Kebutuhan? Oh, Iwana. Bagaimana hukumnya kalau ada orang kafir berbelanja kepada kita? Itu aja dulu ya. Pertama, kalau orang kafir sama kayak tadi bisnis atau berbelanja sama kita transaksi, itu boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah, sah, tidak menjadi masalah. Yang penting uangnya bukan uang haram, ya. Dan kita juga tidak diwajibkan cari tahu. Ada orang muslim datang ke Kaying beli plastik, ini halal haram duitnya nih, wah dikemplang situ, ribut pasti. Dan Islam tidak memerintahkan kita untuk dengan detail, enggak. Pokoknya sepengetahuan kita aja. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau beli barang kepada kita untuk tempat ibadah mereka, untuk daripada pekerjaan, daripada keagamaan mereka? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Karena kita tidak boleh mengangkat syiarnya orang kafir, itu tidak boleh, dilarang. Jadi kalau ada orang beli plastik untuk tempat ibadah mereka, itu haram, tidak boleh. Ya. Islam punya aturan sendiri, sebagaimana mereka punya aturan sendiri. Dalam Islam tidak boleh. Termasuk juga catering. Kang Cecep contoh, istrinya buat kue, ada orang non muslim mesen, untuk apa ini? Untuk ini acara keluarga, enggak apa-apa, acara keluarga. Tapi kalau mesen untuk acara ibadah mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Termasuk contoh Kang Yusuf nge-grab nganter orang kafir non muslim, boleh sah. Tapi kemana ini? Ke tempat ibadah saya, ke tempat ibadahnya orang kafir, itu tidak boleh. Termasuk ada security
jaga. Satpam, Kang Bakri ada? Udah ada. Udah pensiun ya. Bukan maksudnya jaga udah jaga lagi ya, jualan sekarang ya. Jaga di tempatnya orang muslim, di rumahnya enggak apa-apa. Tapi kalau di tempat ibadah mereka tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada orang yang macam-macam sama orang kafir, orang Islam paling depan. Selama orang kafir itu bukan orang kafir harbi, orang kafir yang baik, yang hidup bareng sama kita. Kata Nabi, siapa yang mengganggu orang kafir dimi, dia sudah menggangguku. Jadi nggak pakai dosa lagi. Saking bagaimana Nabi betul-betul menjaga orang-orang yang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi orang Islam. Nah, jadi intinya kalau untuk ibadah mereka nggak boleh. Tinggal ntar ditolak secara halus, tinggal kanging pinter-pinter ngolah bahasanya. Ya. Tapi kalau untuk selain itu, maka diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang perlu dipahami, orang kalau sedang ikut madhab, contoh madhab Syafi'i, ya dia nggak boleh ikut madhab yang lainnya, kecuali yang ada doruroh. Dan yang doruroh itu artinya apa? Terdesak. Kalau terdesaknya setiap hari bukan doruroh, namanya langganan. Ya. Jadi nggak ada. Jadi bertaklid ngikut madhab yang lain itu nggak boleh, kecuali doruroh. Contoh yang paling sering waktu umroh. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang batal wudu. Sedangkan tawaf di antara syaratnya harus punya wudu. Dan ini sulit. Kecuali lagi kayak corona kayak gini kan agak sepi, itu enak. Cuma kalau umumnya itu kan bukan ribuan, bisa puluhan, ratusan, bahkan jutaan. Sehingga bagaimana? Kita bertaklid dengan madhab Imam Malik, laki-laki perempuan yang bukan mahram yang bersentuhan kulit dengan kulit tidak batal kecuali kalau syahwat. Kita bertaklid dengan mazhab Imam Malik, ini boleh. Kenapa? Karena itu doro dan itu tidak setiap saat. Kalau setiap saat bertaklid namanya langganan, ya. Jadi tidak diperbolehkan, ini dalam aturannya. Kecuali doruroh saja, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengingatkannya? Ya kita ingatkan. Cuma lihat kapasitas kita. Kalau kita bisa mengingatkan, silakan. Tapi kalau sekiranya antar bakal ribet, dianya bakal mendebat kita, repot, jangan dipaksa. Tapi kita cari orang yang sekiranya bisa mengingatkan mereka yang disegani, kalau bisa punya ilmu agama dan bisa menutup aibnya. Karena ini berkaitan mungkin kan dengan aib. Contoh, Imam Syafi'i. Kita punya imam madhab. Dalam madhab kita Imam Syafi'i dan mayoritas di Indonesia madhabnya Syafi'i. Jarang yang tidak ikut madhab Syafi'i. Kemudian tatkala dia ini Imam Syafi'i berziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah. Tatkala sampai di sana bermalam, waktu subuh suruh jadi imam. Imam Syafi'i tidak mau. Kenapa? Karena mayoritas mereka madhabnya Hanafi. Dalam madhab Imam Abu Hanifah kunut itu tidak ada. Kunut subuh itu tidak ada. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i dipaksa. Imam Syafi'i tidak mau. Dipaksa, kenapa? Karena madhabnya kebanyakan Hanafi. Singkat cerita akhirnya dipaksa, didorong maju jadi imam. Coba lihat bagaimana akhlaknya Imam Syafi'i dan kadang-kadang doruroh. Setelah rakaat kedua, setelah ruku, tidak, Imam Syafi'i nggak baca kunut. Padahal dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya kita ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau seandainya orang lupa tidak kunut, maka dia sangat disunahkan untuk sujud sawi, tapi sunnah itu tidak wajib ya. Kunut juga nggak masalah karena itu sunnah, tidak sujud sawi juga nggak masalah karena itu sunnah. Dan Imam Syafi'i nggak kunut, nggak melaksanakan sujud sawi sampai salam aja. Selesai sholat ada yang memberanikan diri tanya, ya Imam Syafi'i, yang saya tahu dalam madhabmu ini kunut itu sunnah, maka sunnah yang sangat dianjurkan, dikokohkan, jelas dari dalilnya. Kemudian kamu nggak baca kunut. Aku kira
kamu entah di di tasyahud akhir akan sujud sawi, kamu enggak juga. Tapi dalam madhabmu harus dilakukan sunnah. Kenapa kamu tidak melakukannya? Apa kata Imam Syafi'i? Itu pendapatku dan ini amalku. Sambil beliau memberikan isyarat menghormati kepada Imam Abu Hanifah. Dan ingat itu doruroh, sehingga tidak setiap saat. Kalau setiap saat namanya langganan. Apa? Nah, wallahu alam. Makanya kita juga kadang-kadang agak bingung. Ada orang ngakunya madhabnya Syafi'i tapi tidak kunut. Ini yang kadang-kadang saya sampai sekarang juga bingung. Karena dalam madhab Syafi'i ya yang disunahkan itu kunut. Dalilnya jelas semuanya. Cuma ya jangan ribut karena itu cuma masalah perbedaan furu'iyah, tidak menjadi masalah. Cuma agak bingung saja. Nama wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, ada pertanyaan. Apakah boleh dalam satu transaksi dengan dua harga? Memang ada hadis Nabi yang melarang. Dan ini banyak orang kadang-kadang suka salah paham di dalam sini. Nabi mengatakan dalam satu transaksi tidak boleh ada dua harga. Ini dalam hadis Nabi. Tapi yang perlu difahami maksudnya apa? Dalam satu transaksi jual beli tidak boleh ada dua harga. Ini sebagian orang memahami, jadi kalau jual beli harus satu saja. Mau kontan apa? Kredit. Tidak boleh ada dua. Nah, yang perlu difahami di sini, yang dimaksudkan tidak boleh satu jual beli transaksi itu dua harga kalau tidak menentukan. Contoh, saya jual power bank. Ini power bank. Kalau cash 200.000. Kalau mau kredit 400.000. Udah gini aja saya ambil dulu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu masih ada dua harga, dia masih menggantungkan. Nggak boleh itu. Yang boleh bagaimana? Tentukan. Sudah saya ambil yang kredit saja 400.000. Maka itu bukan dua harga, namanya satu harga. Dia ambil yang kredit. Udah saya ambil yang cash saja lah, murah 200.000. Kalau ngutang pusing ntar. Udah 200.000, bismillah. Nah, maka itu namanya satu harga. Itu diperbolehkan. Dan ini juga berlaku bagi kredit. Jadi kredit itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh kredit itu kalau kita kreditnya sama bank-bank riba, ya itu tidak boleh. Bukan sama aja kreditnya. Memang secara dohir sama, tapi hakikatnya kita bantu dia, bank-bank riba ini, bank-bank konvensional ini, atau bank-bank emo, untuk terus dia berputar dengan ribanya. Kata Nabi, riba itu bukan hanya kita yang meminjam kemudian mengembalikan lebih, tapi riba juga yang menunjukkan orang kepada riba, maka dia dapat dosa riba. Contoh, Kang Sidik nanya, "Cuk, saya mau pinjam uang nih sama kamu. Aduh, saya juga belum ada uang ini. Uang ada juga mau modal kawin ini, bentar lagi mau kawin saya nih. Gimana, Cuk?" Tuh, pinjam aja di situ. Situ mana? Ditunjukin mau itu bank emo atau bank riba. Maka Kang Sidik ke sana ngutang, dapat dosa riba beliau, plus Yusufnya juga dapat dosa riba. Karena riba bukan hanya orang yang melakukan, tapi yang menunjukkan riba itu juga mendapatkan dosa riba. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas, Kang ya? Nah, fadhol, ya. Mengganti baterai. Masih mana kan? Nah, nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau dalam salah satu perusahaan, mau itu pabrik, toko apa-apa, ada musyawarah yang melibatkan semuanya, karyawan, karyawati, pokoknya yang terlibat di situ diajak untuk musyawarah. Kemudian di dalam musyawarahnya tersebut iklan sponsor lewat. Diadakan musyawarah untuk kemajuan daripada perusahaan atau pabrik tersebut. Ternyata dalam musyawarah tersebut ada beberapa ide cemerlang tapi tidak dipakai. Ternyata berjalannya waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, akhirnya ide tersebut dipakai. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sah-sah saja, tidak menjadi masalah, karena di dalam pemakaian ide itu bebas. Karena orang yang memberikan ide yaitu ide, kecuali hak cipta, itu baru nggak boleh. Contoh, Kang Edis membuat satu makanan, sudah disempel, namanya RD Show contohnya. Ini sudah ada di mana-mana, tiba-tiba ada orang yang ngopi. Nah, maka ini orang ngopi punya ide, itu hukumnya haram. Kalau bahasa sekarang apa? Bajakan. Hah? Apa? Apa? Plagiat. Nah, itulah. Pokoknya produk bajakan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu hak cipta, sudah atas milik pribadi. Tapi kalau seandainya ia memiliki barang ini, dia mengatakan, sok silakan, punya saya, mau di copy, mau disebar, itu boleh, maka itu bebas. Tapi kalau yang bentuknya ide, maka itu sifatnya umum, sehingga mau dipakai nggak dipakai tidak menjadi masalah. Ini masalah hukum yang tadi ya. Nah, tapi berbicara masalah musyawarah, yaitu pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang selalu mendengarkan suara bawahannya atau anggotanya, ya. Karena dengan mendengarkan daripada pendapat bawahan, itu yang akan menjadikan kemajuan perusahaan atau pabrik tersebut. Kenapa? Karena yang akan memajukan perusahaan itu bukan orang lain, tapi orang yang ada di dalamnya. Sehingga bagaimana caranya? Ya, sebaik-baik musyawarah itu yang mengikuti kata mufakat, bukan apa kata ketuanya. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Bagaimana hukum seorang perempuan joget-joget? Kalau joget-joget buat pribadi sendiri, atau sama suaminya, atau sama, ya ini sama suami, atau untuk pribadi sendiri, itu sah-sah saja. Tapi kalau udah sama mahramnya, ini mahram dalam artian kakak, itu mulai ada batasannya. Batasannya apa? Tidak boleh sampai menimbulkan fitnah dan auratnya itu terbuka. Karena kalau sama mahram, auratnya mabaina surati warubah. Contoh, Yusuf punya kakak atau punya adik, joget-joget, silakan, nggak jadi masalah. Tapi tetap satu, jogetannya adalah jogetan yang tidak menimbulkan fitnah si perempuan tersebut, ya adik atau kakak. Dan juga yang kedua, auratnya harus tertutup. Yang ketiga juga, ada satu lagi, lagu yang dipakai bukan lagu yang aneh-aneh, ya, lagunya orang kafir, lagu-lagu yang umum-umum aja. Tapi kalau lagunya orang kafir, orang fasik, itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, itu masalah yang sifatnya pribadi. Tapi kalau sudah sifatnya umum, joget-joget, divideokan, kemudian diupload, maka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ingat, perempuan itu berbeda sama laki-laki. Ini yang perempuan harus difahami. Beb, kenapa sih kok perempuan banyak aturannya? Ya karena beda. Kenapa? Karena perempuan itu semuanya fitnah dalam dirinya. Makanya kenapa dalam madhab kita Imam Syafi'i, walaupun sudah tua, tetap kita salaman sama nenek itu tidak boleh. Maaf, nenek yang bukan mahram ya. Karena ada nenek kandung, ibunya ibu kita. Karena ada nenek-nenekan lah, apa bahasanya itu. Ya kayak tetangga kita udah tua, kita panggil nenek. Itu kan bukan nenek kandung. Maka itu kita nggak boleh bersalaman. Kenapa? Karena fitnah, walaupun sudah tua. Walaupun sudah 150 tahun itu nenek, tetap tidak boleh. Kan berapa tahun yang lalu ada kasus seorang nenek dizinai.
Kan ada kejadiannya kan? Karena yang namanya aturan ini tidak untuk, oh masa berlebihan. Bukan untuk Anda saja, tapi kan laki-laki di luar banyak. Ya mungkin nafsunya tidak seperti Anda, tidak seperti kita gitu. Ya. Apa sih tadi? Wah kan lupa pertanyaan nih. Joget-joget. Jadi kalau di-upload apalagi itu tidak boleh. Karena fitnah semuanya. Jangankan joget-joget, apa masalah lekuk-lekuk tubuh. Nah, masalah suara saja tidak diperbolehkan kalau menimbulkan fitnah. Makanya sebetulnya kalau seorang ibu-ibu membuat kajian, mau itu baca kitab, mau itu maulidan, mau itu qosidahan, burdahan, itu suaranya tidak boleh sampai keluar. Beb, tapi kalau nggak pakai apa mic, nggak pakai sound kayak kurang semangat, ya nggak apa-apa. Tapi suaranya jangan pakai keluar, cukup suara dalam, kemudian diatur volumenya. Ini kadang ada beberapa ibu-ibu saking semangatnya, speaker luar 7 dinyalakan semuanya. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena suara perempuan adalah aurat. Nah sebagian madhab di luar Imam Syafi'i yang mengatakan suara perempuan bukan aurat itu ada syarat-syaratnya. Ini yang kadang-kadang tidak dibahaskan. Beb, katanya kan selain madhab Imam Syafi'i, bahkan kalau tidak salah ini, di dalam madhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan tidak aurat. Tapi itu syaratnya harus kita ingat. Apa itu? Tidak menimbulkan fitnah. Sekarang umumnya kalau perempuan atau ibu-ibu baca qosidah itu dibagus-baguskan atau dijelek-jelekan. Dibagus-baguskan, fitnah. Baca Quran, dijelek-jelekan, dibagus-baguskan. Dibagus-baguskan. Sehingga kalau memang seperti itu, tolong masalah suara tidak boleh sampai keluar. Cukup suara dalam, kemudian volumenya diatur. Kenapa? Karena untuk membaca qosidah itu kan yang penting kan sekelilingnya itu dengar. Bukan untuk didengar orang yang di luar. Nama wallahu a'lam bishawab. Bahkan kalau orang itu mengupload seorang perempuan, ini maaf ini, mau itu pakai cadar, pakai kerudung, apalagi yang terbuka auratnya, itu dosanya 24 jam di hadapan Allah tidak akan dihapus sampai itu video dihapus. Beb, kalau lupa passwordnya bagaimana? Harus tetap berusaha. Cari pakar-pakar IT, pakar-pakar dunia internet untuk dihapus. Beb, bagaimana kalau sudah berusaha, tetap berusaha sambil membaca istighfar. Tidak boleh putus asa. Nama wallahu a'lam bishawab. Mangga dilaat. Hat, fadol. Nah, ada sholat langsung sujud nggak pakai ruku. Itu pemahaman apa itu? Nah, ada orang kadang gitu. Itu bukan pemahaman apa. Ya karena kitanya harus ngaji, harus banyak-banyak ngopi. Tapi ngopinya jangan sendirian, ngopinya bareng-bareng kayak gini. Itu namanya adalah sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud yang dilakukan tatkala mendengarkan ayatu sajadah. Dalam Al-Quran itu kalau tidak salah ada 14 ayat sajadah. Bagaimana hukumnya kalau orang mendengarkan ayat sajadah? Kalau di luar sholat, tetap dia disunahkan untuk sujud. Tetap kalau bisa dia disunahkan. Apalagi yang di dalam sholat tetap disunahkan, tidak wajib ya. Tidak wajib sujud. Nah, sehingga kalau imam baca ayat sajadah, maka kita disunahkan sujud, bukan wajib. Tapi karena kita kontesnya waktu itu berjamaah, karena imamnya itu sujud, maka kita hukumnya jadi wajib. Kenapa? Karena makmum harus mengikuti imam selama tidak melakukan yang membatalkan sholat. Contoh, sholat isya tadi nih, sudah sholat, tidak tahu kenapa imamnya sudah 4 rakaat bangun lagi dia, jadi 5.
nggak tahu lagi mikirin utang atau apa, pokoknya bangun aja. Nah kita sebagai makmum, oh kata Habib di ngopi harus ngikutin imam, bangun, batal sholatnya dia. Kenapa? Karena diantara yang membatalkan sholatnya makmum bersama imam, dia mengetahui sesuatu yang membatalkan sholatnya imam. Jadi imamnya sudah kita tahu lebih, kita jangan ikut bangun. Pilihannya dua. Satu, kita mufarokoh, jadi kita di tasawuf akhir mengucapkan salam sendiri. Atau yang kedua, dan ini yang paling baik, apa itu? Nunggu sampai imamnya ruku, sujud, tasawuf akhir, salamnya bareng sama imam. Jadi boleh milih. Cuma yang kalau tidak salah yang kedua ini yang paling afdol. Jadi nunggu salamnya bareng sama imam. Setelah sholat kita tanya nih si imam, Pak Imam, tadi itu 5 rakaat. Oh enggak, 4. Enggak 5 tadi, enggak 4. Nah, kaidah di dalam fikih dikatakan sholat itu tergantung keyakinannya imam. Jadi kalau imamnya yakinnya 4, ya sah dia. Tapi kalau seandainya imamnya apa iya? Yang lainnya nyaut, iya imam tadi 5. Maka imam wajib mengulangi sholatnya dari pertama. Ya, wajib diulangi. Tapi kalau seandainya kurang, tadi kan lebih, isanya 3. Sudah ditakbir, subhanallah, tetap aja dia mengucapkan salam. Maka makmum waktu itu harus mufarokoh, tinggal bangun menambah 1 rakaat sendiri. Bagaimana setelah sholat ditanya, Pak Imam, tadi itu baru 3. Enggak, pokoknya intinya dia yakin sah. Tapi tatkala dia dibilang, Pak Imam tadi 3, apa benar? Iya Pak Imam tadi 3. Maka dia cukup menambahkan 1 rakaat lagi. Jadi dia langsung bangun menambah 1 rakaat dengan syarat belum melakukan yang membatalkan sholat, khususnya berbicara 4 kalimat atau sebagian mengatakan 6 kalimat. 6 kata. Ya. Belum melakukan atau ucapan 4 kata atau 6 kata. Kayak contoh di zaman Nabi pernah sholat asar, tiba-tiba Nabi cuma 2 rakaat. Kemudian selesai sholat, Nabi ditanya oleh sahabatnya, aku sirtas sholat, wahai Rasulullah, apakah sholatmu dikosor? Sholat asar itu. Nabi tanya balik, asodaktah, apakah betul yang kamu ucapkan? Sahabatnya mengatakan, benar ya Rasulullah, engkau sholat asar 2 rakaat. Ternyata Nabi langsung bangun menambahkan 2 rakaat, tidak ngulang dari pertama. Itu yang diambil dari para ulama. Jadi kalau belum berkata 4 atau 6, maka kalau kurang cukup menambahkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, waktu sujud tilawahnya Al-Fakir lupa itu bacaannya itu. Karena ini ilmu yang jarang dipraktekkan, ini banyak lupanya itu. Ntar insyaallah di grup Wasilah sama Ngopi di share ntar insyaallah. Ya. Tadi sebetulnya waktu live di toko tuh ada itu. Saya sudah lihat cuma lupa lagi nih. Ya, ntar insyaallah akan di share ya. Beda ya. Kalau yang subhanalladzi la yaswa la yanam, subhanalladzi la yaswa la yanam, itu sujud sah. Ini tilawah beda lagi ntar. Ya. Nah, fadhol. Belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil apa? KPR itu apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita ngambil rumah pakai kredit, ya? Ngambil perumahan pakai kredit dengan doruroh. Tinggal dilihat dulu aja. Doruroh itu nomor 17. Ini kita ngambilnya nih lewat bank syariah atau bank riba atau bank emo kalau ada itu. Kalau lewat bank syariah sah, tidak menjadi masalah. Biasanya ntar sistemnya itu bank syariah yang membeli kemudian dijual kepada kita lagi dengan harga yang lebih, itu bebas. Jadi seakan-akan yang punya rumah itu bukan orang yang jual tapi bank syariah. Biasanya sistemnya kayak gitu. Contoh, saya ingin beli rumah, cuma saya nggak bisa ini kalau langsung bayar, sehingga akhirnya kredit sama bank syariah. Gimana caranya?
bank syariah yang beli rumah tersebut kemudian dibelikan kepada kita dengan sistem kredit bayar, itu boleh, sah. Tapi kalau sama bank riba, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi walaupun sistemnya sama kayak bank syariah, tapi ingat, yang menjadi tidak boleh itu bukan masalah sistemnya saja, tapi kita membantu dia untuk terus berputar dengan ribanya. Makanya kalau seandainya umat Islam ini semuanya tidak mau dengan bank ribanya akan taubat. Akhirnya jadi bank syariah. Andar. Sebetulnya sistemnya tuh sama. Ya. Cuma dalam pelaksanaannya itu Al-Faqih kurang paham perbedaan detailnya di mana. Cuma yang jelas, entar kita ini membantu mereka untuk terus berputar. Karena orang yang naruh uang di bank-bank riba, itu kan uangnya dipakai. Bukan, jadi yang sebagian nggak tahu, contoh, ada si A lah, dia naruh uang di bank riba, itu uangnya nggak bakal dibiarkan, diputarkan. Tapi kita taunya kalau ngambil ada aja, kan gitu. Itu nggak mungkin orang naruh uang nggak diputar, nggak mungkin. Nah dari mana bank-bank riba itu bisa memutarkan uang, kemudian gaji karyawan-karyawati yang kerja? Ya dari riba itu yang diputarkan. Ya, dari uang-uang kita itu yang diputarkan. Nah sehingga hendaknya alangkah baiknya kita berhijrah. Jadi namanya bank syariah itu sebenarnya sindiran. Ada bank yang tidak syariah. Dan yakin, waktu kita naruh di bank syariah itu, kita itu membantu orang untuk berhijrah dari bank-bank riba. Itu secara tidak langsung. Dan menjadikan orang yang memiliki bank-bank riba itu akhirnya mulai sadar. Coba kalau seandainya umat Islam nih semuanya ditarik dari bank-bank riba, kemudian ke bank syariah. Bank syariah bakal mikir. Maka dia mungkin insaf, akhirnya ngikutin aturan bank syariah. Nama. Jadi untuk masalah kepepet tidak pakai di sini. Bib, saya kepepet, Bib. Ini saya punya bakso ya, bakso kayaknya. Saya punya bakso, kayaknya kalau bakso pakai motor yang ini, aduh jadul, sampai sekilo, aduh kadang-kadang banyak bisa mencar sendiri, Bib. Sehingga akhirnya perlu motor yang agak bagus. Akhirnya minjemlah dana segar dari bank riba. Hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun Beb saya sudah nikah ini, mertua ngusir saya ini, gak boleh tinggal di rumah mertua, harus punya rumah sendiri, tetap tidak diperbolehkan. Sebetulnya intinya, kalau orang pengen hijrah dari riba, di samping dia harus punya rasa takut sama Allah, dia harus membiasakan hidup sederhana. Kontrak saja di tempat-tempat yang biasa. Ntar dikumpulkan uang, kalau ada uang baru kita buat rumah, nyicil gitu loh. Orang itu sebetulnya ngontrak rumah kecil kan sama istri satu kamar juga sebetulnya cukup. Cuma karena hidup yang serakah, hidup yang suka ngelihat hidupnya orang lain, itu yang menjadikan kita nggak enak hidup sederhana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai. Betul. Ini pertanyaan dari tadi. Bagaimana hukumnya jika ada seorang kaya raya dan uangnya itu dipakaikan pesantren, apakah pasang pesantrennya itu barokah? Baik, ada pertanyaan. Ada seorang penjudi kelas RT lah. RT dulu ya. Kelas RW. Oh, masa? Enggak lah. Ada penjudi, ya. Dia ini sampai kaya. Saking kayanya dia ini pengen taubat. Duh, saya uang ini dapat dari judi. Saya taubat ah. Uangnya dimasukkan ke pesantren. Dengan alasan apa? Mudah-mudahan dengan uang ini bisa menghapus dosa saya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena uangnya uang haram, tidak boleh. Ya, ini para ulama menjelaskan niat baik harus dengan cara yang baik. Pengen nyumbang, ya pakai uang yang halal, bukan dengan uang yang haram. Kata para ulama itu seperti orang mencuci baju najis pakai air kencing. Contoh, kita punya peci, ya dikencingi sama siapa? Ya sama orang lah. Dikencingi kan najis. Cara mencucikannya bagaimana? Harus disiram dengan air yang sucikan, baru najisnya akan hilang. Tapi kalau ini kopiah kena kencing, disiramnya pakai air kencing,
hilang atau makin banyak? Makin banyak. Sama orang pengen nyumbang sodako, tapi pakai uang riba, uang mencuri, uang hasil judi, uang haram, itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah sekarang bagaimana orang yang nerima? Kalau dia nggak tahu nggak ada masalah, namanya nggak tahu. Tapi hendaknya orang itu kalau dikasih uang itu harus nanya. Apalagi orang nggak pernah ngasih duit, tiba-tiba ngasih duit 1 miliar. Ini uang apa ini? Uang panas, uang dingin, uang anget. Sehingga paling tidak kita harus tanya. Paling tidak kita jangan terimalah langsung, cari tahu dulu, ya. Nah, kemudian kalau seandainya orangnya sudah tahu ini adalah uang riba, uang haram, tetap diterima, maka itu hukumnya haram sama dengan orang tersebut, dan pastinya rezeki yang haram tidak akan mendatangkan keberkahan, bahkan mendatangkan suatu musibah. Wallahu a'lam. Maka dilaad. Hai. Ini sudah 4 kali. Nah. Bagaimana hukumnya jika sholawatan itu pakai gendang dengan atau pakai hukumnya gimana? Bagaimana hukumnya kalau orang sholawatan pakai alat-alat yang biasanya dipakai untuk yang tidak baik? Maka para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Ya. Kalau alat itu identik, ya, dengan sesuatu syiar yang tidak baik, itu ulama mengatakan, ya Al-Fakir tahu ini kebanyakannya mau mengatakan tetap tidak boleh. Yang identik ya. Jadi kalau ditanya, ini alat apa? Oh alat, ya nggak usah disebut. Alat itulah tempat maksiat, alat maksiat, itu tidak boleh. Itu sama kaidahnya, dari niat yang baik harus dengan cara yang baik. Cuma kalau fikti-fikti nggak jadi masalah. Cuma lebih baik ditinggalkan, kecuali tidak ada alat yang lainnya lagi. Ya. Makanya kayak seruling itu kan sebagian mengatakan haram, dan itu jelaskan seruling yang haram itu seruling yang seperti apa. Seruling yang identik dipakai untuk musik-musik yang tidak baik tersebut. Tapi kalau seandainya ini alat ini biasanya dipakai tuh, iya biasanya dipakai. Cuma biasanya juga tidak dipakai, maka boleh dipakai. Cuma lebih baiknya tidak usah. Tapi kalau nggak ada lagi, ya ente naon-naon, tidak menjadi masalah. Ya, jadi entar itu kembali kepada hukum musik. Ya, ada yang sering bertanya, Beb, apa hukum musik? Hukum musik itu dilihat kepada 5 perkara. Pertama adalah melihat penyanyinya. Kalau penyanyinya orang kafir atau orang fasik, kalau perempuan sudah pasti nggak boleh. Ini laki-laki. Orang kafir atau orang fasik, ahli maksiat, nggak boleh. Tapi kalau yang nyanyinya itu orang Islam, kemudian juga bukan orang fasik, maka tidak menjadi masalah. Yang kedua, lagunya. Kalau lagunya menjadikan kita lupa dan lalai kepada Allah, lagu-lagu kafir, apalagi lagu-lagu yang aneh-aneh, ya kan? Lagu-lagu tentang masalah cinta-cinta perempuan yang aneh-aneh, maka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Allah, kalau bahasa sekarang ini religi. Tapi religi juga harus difilter. Nih religi tapi perempuan ada yang joget-joget, goyang-goyang. Nah, ini religi nggak jelas ini. Kemudian yang ketiga adalah alat musiknya, alat yang dipakai. Kalau alatnya ini yang kebanyakan dipakai orang kafir atau orang fasik, tetap tidak diperbolehkan musik tersebut. Yang keempat adalah waktu. Musik tersebut tidak menjadikan kita lupa dan lalai kepada Allah, maka tidak menjadi masalah. Yang kelima, nah ini yang kontroversi, tempat. Lagunya bagus, qosidah, nasyid, maulid, cuma tempatnya di tempat ibadahnya orang kafir, nggak boleh itu. Kan sempat beberapa saat yang lalu ramai. Alasannya apa yang biasa itu? Toleransi. Toleransi itu boleh, tapi tidak boleh melanggar syariat. Kalau melanggar syariat itu bukan toleransi, namanya hawa nafsu, ya, kepentingan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Toib, dengar ya? Jigaul mana? Nggak ada. Jigaul nih.
Bagaimana hukumnya kalau orang sudah menikah bilangnya belum menikah? Mau itu bujangan, bujang lapuk, sama lah ya. Maka hukumnya dilihat. Kalau dia cuma mengatakan itu, mengatakan biasa, itu namanya bohong saja. Tidak sampai menceraikan istri. Tapi kalau dia mengatakan itu, dengan dia mengatakan itu, dia meyakini saya ini menceraikan istri, maka jatuh cerai. Tapi umumnya orang kalau bilang kayak gitu, dia tidak niatan menceraikan istri. Jadi cuma untuk bohong, biar mungkin dia bisa poligami cuma lewat jalur yang haram. Ya. Poligami itu sah, boleh. Ya, tidak menjadi masalah. Ya, Kang Ing. Boleh poligami, tidak menjadi masalah. Yang penting tetap melakukannya tidak boleh dengan sesuatu yang haram. Ya. Tapi tetap, antum gak usah barakallah, antum aja belum nikah, antum urus diri antum, cup. Kumpulin duit tuh buat kawin. Ya. Jangan boros. Nah, jadi kalau pengen berpoligami boleh, itu syariat Nabi. Tapi ingat, poligami syaratnya harus dipenuhi. Apa itu? Harus adil. Beb adil kan tidak bisa. Nabi aja mengatakan aku tidak bisa adil. Iya, tapi para ulama mengasihkan standaritas. Orang boleh poligami. Apa itu standarnya? Dia harus sudah bisa memenuhi kewajiban kepada istri dan anak-anaknya. Dan itu dilihat dari mana? Dari istrinya. Ini hidup sama istri aja udah kesusahan, makan aja kebingungan, ngutang sana ngutang sini, mau kawin lagi. Maka itu tidak diperbolehkan. Jadi syarat poligami itu adil, dan standarnya bisa lihat kepada istrinya dan anaknya yang pertama. Nah, kemudian ada yang perlu kita fahami. Cerai itu ada dua. Tolak atau cerai itu ada tolak sorry. Sorry itu kalimatnya jelas. Kamu saya ceraikan. Ini sengaja nggak sengaja, jatuh cerai. Kalau tidak disebutkan bilangannya, jatuhnya talak satu. Ya. Kalau disebutkan, tergantung bilangan yang disebutkan. Jadi kalau cuma bilang kamu saya ceraikan, itu jatuhnya talak satu saja. Ini sengaja nggak sengaja, bercanda atau tidak, emosi atau tidak, tetap jatuh. Dan kalau seorang istri sudah ditalak, dikatakan kamu saya cerai, itu otomatis terceraikan secara langsung. Tidak usah nunggu KUA buat surat, enggak. Ya. Terceraikan artinya waktu itu seorang istri tersebut dan suami tersebut itu seperti laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Sehingga apa yang dilakukan? Istri harus keluar rumah. Gak usah pakai izin, gak usah pakai izin. Oh, ini sudah bukan suami Anda lagi. Kecuali akan menjadi istri lagi kalau sudah dirujuk. Dirujuk itu bahasanya dikembalikan lagi. Dan itu tidak mesti harus pakai saksi. Ya. Jadi cukup suami kata, kamu saya rujuk. Itu sudah. Gak usah pakai akad lagi. Ya. Tapi kalau diceraikan tadi talak satu, tidak dirujuk sampai 3 kali sucian. Perempuan head, suci. Perempuan head lagi, suci. Head lagi, suci. 3 kali sucian, tidak dirujuk. Langsung jatuh cerai 3. Ya saya ini agak mikir sedikit nih. Fikih ya. Nah, kemudian yang kedua itu namanya kinayah. Kinayah itu ada 2. Ada yang dikaitkan dengan yang dia ucapkan atau dikembalikan kepada niat. Yang pertama, talak kinayah dikaitkan dengan suatu. Contoh, seorang suami bilang, wahai istriku, kalau pagi ini kamu makan nasi saya ceraikan. Makan, jatuh cerai. Kaidahnya kalau tidak disebutkan, jatuhnya talak satu. Jadi tergantung ucapan yang disandarkan. Yang kedua adalah dikembalikan kepada niat. Contoh, seorang suami bilang sama istrinya, saya nggak mau satu kasur lagi sama kamu. Kamu sudah bukan siapa-siapa saya lagi. Kamu besok saya pulangkan ke rumah orang tua kamu. Saya nggak mau dekat-dekat sama kamu. Ini jatuh cerai enggak? Dilihat. Kalau dia ngomong gitu cuma ngancem, nggak jatuh cerai. Tapi kalau dia niatnya menceraikan, maka jatuh cerai. Dan ingat, kalau tidak dibilangkan, jatuhnya cerai talak satu. Nama wallahu a'lam. Betul. Hah?
Ada pertanyaan, boleh ndak puasa wajib digabung sama puasa sunnah? Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan ndak sah, karena niatnya beda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh, tapi tidak usah diniatkan puasa sunnahnya. Jadi kita niatnya cukup puasa qadha saja, otomatis dapat pahala sunnahnya. Ya. Jadi niatnya qadha saja. Yang penting pokoknya sebelum kita berniat, kita sudah berkeinginan, pokoknya saya pengen puasa Rajab juga di bulan Rajab. Kemudian waktu niat, kita nggak usah niat puasa sunnah, karena sebagian ulama mengatakan nggak sah. Jadi kita cukup niatnya puasa qadha, otomatis langsung dapat pahala sunnah puasanya. Nah, jadi dalam niatnya nggak usah niat sunnah, wajib saja ya. Otomatis atau apa Ustaz Asep, otomatis langsung dapat pahala sunnahnya. Wallahu a'lam. Lu mau nanya? Lu taruh status gitu, siapa yang mau nanya saya gitu. Lol. Apakah bonus itu boleh dijual? Misalnya kan saya belanja dapat bonus Ada pertanyaan, apakah kalau kita dapat bonus jual beli atau beli sesuatu dapat bonus, boleh nggak dijual? Bonus itu yang namanya bonus di mana-mana itu ngasih hadiah. Hadiah bonus sama aja kan, nggak ada beda itu. Hadiah sama bonus. Dan kaidahnya kalau sudah jadi milik kita, hak kita. Mau dijual, mau dikontrakin, mau di apa itu bebas. Tidak menjadi masalah. Kita beli, contoh, beli kuota, langganan, dikasih bonus. Nih kamu dikasih bonus sekian, maka itu bebas. Mau dijual lagi, mau dipakai itu bebas. Tapi kalau sudah ada ketentuan yang ngasih, ini saya kasih kamu tapi harus dipakai, maka harus dipakai. Ya. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, bebas. Ya. Jadi sekali lagi, kalau orang itu mengatakan bahwasanya ini saya kasih kamu tapi harus ini, nah harus dilakukan itu. Kalau mau berubah, ya diskusi waktu itu. Jangan main belakang. Oh terserah lah, kan sudah dikasih, masa ngatur-ngatur? Oh enggak boleh. Jadi kalau mau, kita ngomong waktu itu, ini saya kalau untuk pakai sendiri kayaknya nggak mungkin ini. Saya masih banyak punya kuota pulsa. Tapi ntar caranya, kalau mau, ini ntar saya akan jual lagi, biar bisa saya dapat manfaat. Jadi negonya waktu itu. Jangan diem-diem di belakang, main belakang akhirnya dijual, itu nggak boleh. Kan itu amanah namanya. Tapi kalau yang sifatnya umum, maka tidak menjadi masalah. Kecuali, nah ini harus paham. Contoh, saya berangkat ke Tangerang nih. Saya mampir ke rumah salah satu orang. Lama udah ketemu habis ngobrol. Kemudian orang itu ngasih uang sama saya. Ngasih uang mahal fakir. Saya bilang enggak usah. Enggak beb ini. Enggak usah. Enggak beb, ini cuma buat bensin aja. Cuma buat bensin. Nah, ini kita harus paham. Biasanya kayak gitu tuh bukan buat bensin beneran. Dikasih ternyata 10 juta. Masa buat bensin 10 juta? Hah? Bom ini. Ya, itu namanya kalimat basa-basi, bebas. Kecuali yang betul-betul, ini uang saya kasih beb, ya tapi tolong beb ini buat bensin. Nah kalau sudah ada takkit penguatan gitu, maka harus sesuai yang diamanahkan. Tapi ada yang basa-basi, ya kan? Contoh, saya datang ke tempatnya ini apa? Kang Haris. Saya pas Kang Haris kan, beb ini beb buat apa? Buat beli permen. Pas dilihat ternyata isinya 10.000. Kan gak mungkin saya beli permen 10.000 banyak banget. Itu basa-basi, tidak menjadi masalah. Atau saya ke tempatnya Kang Iying, beb ini beb ada gorengan. Oh enggak usah, enggak ini beb lumayan lah buat sambil ongkos jalan. Kan gak mungkin saya manfaatkan apa contoh ongkos jalan. Ya pokoknya intinya kalau basa-basi itu intinya boleh kita gunakan tidak sesuai yang diinginkan. Jadi itu biasanya sudah maklum dalam obrolannya. Kecuali sekali lagi yang ditakkit, yang dipastikan buat ini, maka buat itu. Tapi kalau basa-basi, maka itu bebas. Wallahu a'lam. Nah. Masalah donor darah. Misalkan saya donor ke
ada asap dari donor darah ini ke anaknya gitu, atau ke perempuan tersebut. Ada pertanyaan, bagaimana kalau saya donor darah kepada seorang ibu yang melahirkan? Anggap darah saya ini dipastikan masuk kepada bayi tersebut. Karena mungkin bayi itu butuh darah ataupun apa, ada kejadian atau operasi butuh darah. Apakah saya akan menjadi mahram dengan darah tersebut? Maka tidak menjadi mahram yang seperti itu. Karena mahram itu bisa dengan dua perkara. Pertama dengan pernikahan, yang kedua dengan rodo. Kalau dengan pernikahan, contoh contoh Kang Sidik sama istrinya kan tadinya bukan siapa-siapa, tapi setelah menikah dengan istrinya sama orang tuanya istrinya beliau jadi mahram. Ini namanya lewat pernikahan, yaitu namanya mertua. Itu mahram. Termasuk juga menantu. Jadi sama mertua, menantu itu jadi mahram. Begitu juga lewat pernikahan ini ayah dan ibu tiri. Contoh ada si A, ayahnya meninggal. Kemudian atau ibunya meninggal. Kemudian dua ayahnya ini menikah, ibunya ini menikah. Dapatnya berarti ayah atau ibu di tiri. Maka sama kita jadi mahram. Jadi kita boleh ya seperti mahram seperti orang tua aja. Cuma disyaratkan memang maaf harus sampai berhubungan dulu. Jadi ini dibahas fikih dalam kajiannya. Kalau ternyata naudzubillah cerai dan belum sempat di adanya hubungan, maka itu jadi mahram kita. Tidak jadi mahram. Jadi syaratnya jadi mahram itu harus sudah diduhul atau sudah dijima. Cuma ya umumnya pasti sudah. Cuma kalau seandainya enggak, maka tidak jadi mahram. Kalau seandainya pun bercerai, contoh naudzubillah bercerai ini, maka tetap akan jadi mahram kita selama-lamanya. Jadi ada mahram mu'akkad, sementara ada mahram mu'abbad. Sebagian ulama membedakan. Jadi namanya ada mahram mu'akkad, mahram sementara. Ya. Artinya kalau kita ini sudah bercerai, maka mahram mu'akkad, mahram sementara. Artinya kalau kita sudah bercerai, maka kita boleh menikah dengan yang lainnya. Contoh, seperti halnya kita nikah sama istri kita, kemudian kita ini tidak boleh untuk menikahi adik atau kakaknya istri kita. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, tapi itu bukan mahram. Namanya ipar. Ada sebagian orang tuh salah paham, ipar tuh mahram. Oh, ipar bukan mahram. Tapi kita nggak boleh menikahinya. Nah, ini namanya mahram mu'akkad. Tapi setelah naudzubillah bercerai dengan istri kita, maka kita baru boleh nikah dengan adik atau kakaknya, atau istilahnya apa? Naik atau turun ranjang. Nah, itu diperbolehkan. Itu sementara. Kemudian yang mahram mu'abbad selama-lamanya, yaitu diantaranya sama mertua. Jadi kalau kita naudzubillah bercerai sama istri, kita sama mertua itu mahram terus. Ya, walaupun sudah bercerai. Begitu juga dengan ayah dan ibu tiri, itu jadi mahram selamanya ya. Jadi mertua itu mahram selamanya, ayah ibu tiri mahram selamanya. Nah, kemudian lewat rodo. Yang kedua lewat rodo, susuan. Jadi tidak pakai darah. Jadi contoh, saya punya istri, kemudian bibi saya punya istri, itu anaknya kan jatuhnya sepupu, ya kan? Dari bibi. Kalau dari saudara kandung, keponakan mahram. Ini sepupu, sehingga bukan mahram. Nah, biar entar hubungannya enak, ini banyak dilakukan. Biar entar masuk keluarnya enak gitu kan, biar jadi mahram dengan sepupu bagaimana? Disusui. Namanya itu mahram lewat rodo, lewat susuan. Ya, tapi ada dua syarat. Yang pertama, itu disusui sebelum usia bayi itu 2 tahun. Yang kedua, harus 5 kali susuan yang mengenyangkan. 5 kali. Nah, kata para ulama, untuk mengetahui yang mengenyangkan itu seperti apa? Untuk mengetahui yang mengenyangkan itu, kalau seandainya disusui, dia sampai tertidur, itu 1 kali mengenyangkan. Atau dilepas daripada sendirinya oleh itu bayi. Jadi kalau itu sudah dilakukan 5 kali, jadi mahram. Ya. Jadi bukan masalah darah. Jadi ada istilah, mungkin ini bahasa Indonesia ya, oh ini hubungan darah sama saya, berarti kalau darah saya masuk ke dia jadi mahram. Oh enggak, itu cuma istilah saja, tapi hukumnya
seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini solusi. Jadi mungkin ada beberapa orang yang dia itu dekat sama seseorang, mahram lah sama bibi. Ini biasanya gimana nih biar saya masuk keluarnya tuh enak? Kan sepupu bukan mahram. Fitnah antar. Bagaimana caranya? Disusui. Maka antar akan jadi mahram bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir ya. Pak RW Toib, mananya? Fadol. Dikumpulkan. Baik. Batasan ambil keuntungan. Baik, kita tabung dulu terakhir. Ada lagi? Fadol. Ini pertanyaan dari antum apa Yusuf? Oh, antum ya. Nah. Baik. Ada lagi? Kita kumpulkan dulu yang terakhir. Fadol. Nah. Nah. Ya. Lagi yang lain? Pak RW Toib, mananya anda antum jauh-jauh dari Republik Cisambi, Perancis. Antum tadi subuh ada ndak dulu? Walaupun di Sumedang. Antum ndak apa-apa nih ke Kejaksaan, cuma sulingnya tetap di sini. Baik, nah yang pertama, apakah ada batasan orang mengambil keuntungan? Maka para ulama menjelaskan tidak ada batasannya. Jadi kita mengambil keuntungan bebas. Contoh, antum beli kuota yang 3 giga harganya 10.000, dijual 1 juta, boleh, enggak masalah. Iya kan? Yang penting nggak nipu. 3 giga bilangnya ini 3.000 giga. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kita barang apapun dijual di atas rata-rata nggak jadi masalah. Yang penting itu tidak ada kecurangan di barangnya. Barangnya jelek dibilang bagus. Kan ini, oh ini barang bagus, padahal jelek. Oh ini ori, padahal bukan ori. Itu haramnya di sana. Keuntungan bebas berapa saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah apa namanya tadi? Haji ya, haji. Bagaimana hukumnya kalau orang berangkat haji tapi tetangganya ada yang kelaparan? Maka bicara masalah sah, tidak menjadi masalah. Tapi bicara masalah keutamaan, fadilah, maka dia lebih sangat dianjurkan membantu. Bahkan dengan dia membantu, dia tetap mendapatkan pahala haji sempurna. Kenapa? Karena kita sudah niat haji, ternyata ada udur. Ada yang menyebabkan kita tidak berangkat haji. Maka dapat kita pahala haji sempurna, kemudian kita dapat pahala membantu orang. Ibadah itu harus dengan ilmu. Kalau ibadah tidak dengan ilmu, jatuhnya nafsu. Ntar. Oh, saya kan udah nyimpen uang lama ini. Ya dia kan punya keluarga. Ya kalau ada yang bantu. Sekarang nggak ada yang bantu. Maka yakin kita membantu beliau, kita dapat pahala haji. Kenapa? Karena kita sudah niat. Tapi ada udur, maka utamakan dia. Ingat, Nabi pernah menjelaskan, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba kalau hamba itu menolong orang lain. Sehingga harus yakin, saya nolong dia, Allah akan bantu saya lebih mudah lagi berangkat haji. Mungkin saat ini saya berangkat haji butuh dana 35 juta. Mungkin dengan saya membantu dia butuh 10 juta, saya berikan, ternyata saya haji ada yang memberangkatkan. Kenapa? Karena kita bantu orang lain, mengundang pertolongan dari Allah. Zaman dulu ada namanya Imam Ibn Mubarak. Imam Ibn Mubarak, Ibnu Mubarak. Imam Ibn Mubarak ini mau melaksanakan, ada bagi lupa, haji atau umroh, haji kalau tidak salah. Di pertengahan jalan, karena dulu belum ada pesawat, belum ada bis, cuma pakai onta, perjalanan jauh. Di pertengahan jalan beliau ini bertemu seorang perempuan. Yang perempuan ini anehnya makan bangkai. Bangkai. Binatang udah mati, dimakan, busuk, dimakan. Imam Ibn Mubarak nanya, wahai perempuan, makan bangkai kan haram, kenapa kamu makan? Jawab si perempuan yang membuat kaget Imam Ibn Mubarak, wahai hamba Allah, saya sekarang sudah wajib makan bangkai.
Kenapa? Karena saya sudah berhari-hari tidak makan. Saya kalau tidak makan bangke ini saya bisa mati. Karena makan bangke itu hukumnya haram. Tapi kalau darurat diperbolehkan dengan sekedar untuk bisa hidup atau menyambung hidup. Kaget Imam Ibn Mubarak, seperti ini. Akhirnya uang yang beliau persiapkan untuk ongkos berangkat haji diberikan semuanya. Kemudian Imam Ibn Mubarak pulang. Tidak melanjutkan haji. Kenapa? Uangnya habis. Beliau pulang. Tatkala beliau pulang, sahabat-sahabatnya, keluarganya, yang lainnya haji. Setelah selesai masa haji, orang-orang pada pulang. Akhirnya mampir ke rumahnya Imam Ibn Mubarak. Semuanya mengatakan hajjul mabrur, hajjul mabrur, hajjul mabrur. Wahai Imam Ibn Mubarak, haji kamu mabrur, haji kamu diterima oleh Allah, haji kamu dikabulkan, semuanya diterima oleh Allah. Bingung. Oh, di hatinya saya nggak haji kok, haji mabrur, haji mabrur. Maaf, kenapa kok Anda bilang haji mabrur? Ini ada beberapa orang yang datang dalam cerita itu. Yang saya mengatakan, iya saya ngeliat engkau lagi tawaf. Imam, saya ngeliat engkau lagi sa'i. Saya ngeliat engkau di sini. Jadi orang ini melihat Imam Ibn Mubarak itu di mana-mana. Akhirnya dalam kebingungan tersebut, akhirnya beliau di malam hari bermimpi, bertemu, mendengarkan hatif. Hatif itu adalah suara tanpa adanya wujud, yaitu bisa dari malaikat atau ilham dari Allah. Yang intinya mengucapkan, wahai Imam Ibn Mubarak, karena kamu sudah membantu hambaku tadi, maka aku akan menciptakan malaikat yang setiap tahunnya akan menghajikan dirimu. Bahkan sampai sekarang pun dikatakan, Al-Fakir dengar dari para ustadz kiai ulama kita yang cerita itu, ya sampai sekarang pun masih ada. Allah jadikan malaikat yang setiap tahunnya menghajikan untuk Imam Ibn Mubarak gara-gara bantu orang. Sehingga harus yakin, itulah ibadah harus dengan ilmu, bukan pakai hawa nafsu. Nama Allah alam bisawab. Kemudian masalah toleransi. Toleransi itu bukan ajaran baru. Toleransi itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi namanya bukan toleransi. Namanya adalah batasan. Dan batasan dalam Islam itu melebihi toleransi yang ada sekarang ini. Kalau toleransi yang ada, itu kalau bertentangan dengan syariat itu nggak boleh. Contoh kayak tadi, toleransi mengucapkan selamat Natal. Toleransi mengucapkan hari kebesaran orang di luar Islam, itu nggak boleh. Namanya toleransi itu kalau ada orang kafir membutuhkan kita, nggak usah pakai diminta, kita kasih. Tapi tidak boleh ada pelanggaran syariat. Contoh, ada anaknya yang lahir, ya kita datang mengucapkan selamat, sudah. Jangan mendoakan mudah-mudahan panjang umur, tidak boleh. Karena mendoakan orang kafir itu hanya satu saja yang diperbolehkan, yaitu agar mereka dapat hidayah taufik masuk Islam. Jadi intinya toleransi, intinya itu boleh selama tidak melanggar syariat. Dan ingat, kita hidup mencari ridho Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian suling ya. Bagaimana cara untuk istiqomah melaksanakan sholat subuh? Yakini ini mungkin subuh saya yang terakhir. Jadi yakini ini mungkin subuh saya yang terakhir. Coba kalau kita yakin kita subuh ini habis sholat subuh mau mati, kira-kira ditinggalin enggak subuhnya? Enggak bakal. Cuma kenapa orang kadang-kadang meninggalkan sholat? Karena dia merasa umurnya masih panjang, merasa masih sehat. Bahkan kata Nabi, termasuk tanda-tanda hari kiamat banyaknya orang yang mati dadakan, mautul fujaah. Dan banyak orang lagi ngobrol, tapi mudah-mudahan kita semuanya panjang umur setelah afiat. Ya, Pak Toib, panjang umur 1000 tahun. Ya. Nah, sekarang Al-Fakir, saya pernah ke Palembang waktu itu, bertemu dengan Al-Habib Umar ibn Abdul Aziz bin Syahab. Beliau termasuk muridnya Abu Ya Maliki, senior, tapi bukan yang pertama-tama, ya pokoknya senior lah. Waktu itu Al-Fakir membawa teman-teman dari Al-Bahjah Palembang, ngobrol di sana. Singkat cerita, saya bertanya, Habib, bagaimana agar kita ini yang berdakwah ini bisa istiqomah? Apa kata beliau? Caranya kamu harus yakin jalan ini menunjukkan kepada husnul khotimah. Jadi jalan kamu sekarang ini, dakwah ini mengantar kepada husnul khotimah, pasti kamu akan istiqomah. Orang yang tidak istiqomah karena dia masih merasa ada pintu surga yang lainnya. Oh, saya walaupun gak ikut subling juga, yang penting kan saya sholat. Nah, ini yang menjadikan kita tidak bisa istiqomah. Nah, di luar daripada itu ada 5 cara istiqomah. Yang pertama, caranya berdoa dengan keyakinan, minta kepada Allah. Doa serius, minta kepada Allah agar istiqomah dalam ibadah. Yang kedua, jauhi maksiat. Sulit orang untuk istiqomah tapi dia masih selalu maksiat. Yang ketiga adalah menghadirkan Allah
dalam ibadah yang kita ingin istiqomah di dalamnya. Contoh, saya ingin istiqomah baca Quran. Waktu sudah megang Quran, akan dibaca, hadirkan Allah. Ya Allah, saya ingin istiqomah baca Al-Quran. Yang keempat adalah jangan meremehkan. Orang yang meremehkan gak bakal istiqomah. Suling, gak wajib ini. Yang penting kan saya sholat subuh. Yang gak boleh itu tidak sholat subuh, tapi suling tidak wajib. Nah, meremehkan ini gak bakal istiqomah. Duha, gak wajib duha, cuma sunnah. Sodako, gak mesti harus di Masjid Al-Wasilah, bisa yang lainnya. Gak bakal istiqomah. Jangan meremehkan. Yang terakhir, yang kelima, kumpul dengan orang-orang yang istiqomah. Kumpul sama orang-orang soleh, sama para ulama, para kiai, para ustadz. Itulah yang menjadikan kita istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja ngopi pada malam hari ini. Nah, ini ada sedikit pengumuman di Masjid Al-Wasilah. Formulir open rekrutmen tim media Masjid Al-Wasilah. Jadi ini di Masjid Al-Wasilah pengen merekrut pejuang-pejuang yang pingin bergabung untuk memiliki investasi akhirat. Investasi akhirat itu banyak. Bisa lewat harta, tenaga, termasuk keahlian. Nah, ini kita butuh untuk di bagian media. Tadi yang perempuan sudah kumpul. Nah, sekarang kita infokan ke yang laki-laki. Tadi mungkin ada perempuan 6 apa 5 tadi itu. Ikut. Nah, ntar di sini ngisi ya. Ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, profesi, alamat asal, alamat domisili, nomor WhatsApp, alamat email, motivasinya apa, kemudian pilihan, pengen milih. Oh, saya kameramen, checklist. Atau editor, checklist. Admin sosial media, checklist. Admin jadwal pilih, salah satunya. Kalau seandainya Beb saya semuanya bisa, sok checklist semuanya. Ntar ngobrol sama Kang Lutfi-nya. Cuma ntar tinggal pilih salah satunya saja. Ya, jadi ntar ini akan digabungkan. Dan ingat, kita ini hidup jangan cuma mengandalkan ibadah yang saat ini. Kita perlu mengandalkan investasi akhirat. Jadi dengan kita menge-share ini, menjadi pejuang di media sosial, ini pahalanya besar. Jadi ada ustadz berceramah sana sini. Contoh yang saya pahami, Buya Yahya. Itu beliau bisa dikenal sampai bukan cuma di Indonesia, sampai ke luar negeri, bahkan mendunia itu ternyata lewat media sosial. Siapa yang bermain? Buya Yahya? Bukan. Bahkan yang saya tahu Buya Yahya nggak paham masalah media sosial, tapi orang-orang di balik itu. Sehingga semua yang disampaikan Buya Yahya semuanya ngalir ke tim media sosialnya, semuanya. Bahkan mungkin tim media sosial pahalanya lebih besar daripada Buya Yahya. Kenapa? Karena beliau yang memfasilitasi orang di luar bisa tahu ilmu. Nah, kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti bersodakoh dengan kendaraan paling mahal di zaman tersebut. Saya pernah lihat beberapa waktu yang lalu, ada mobil harganya sekitar triliunan. 3 triliun atau berapa itu? Dilapis emas, apa itu, di Dubai atau di mana itu. Ternyata kita bisa mengalahkan orang kaya itu cuma kita bergabung di media sosial, memberikan fasilitas mereka untuk bisa belajar ilmu agama. Nama? Termasuk yang seperti ini. Yang bergabung di media sosial, orang yang di luar sana itu bisa melihat karena ada tim medianya. Al-Fakir juga, saya terus terang, saya nggak begitu paham masalah seperti ini. Yang ngatur siapa? Kang Lutfi, ada Kang Sidik juga. Sampai saat ini kita punya Facebook, ada lumayan banyak ya yang mengikuti, hampir berapa? 38.000 atau berapa itu. Itu pun dari mana? Saya nggak tahu. Tapi lewat orang-orang di belakang layar itu, yaitu media sosial. Jadi setiap yang nonton tuh pahalanya mengalir kepada tim media. Dan bahkan ingat, ini tidak selesai sampai di sini. Ini terus akan diputar-putar oleh orang. Makin banyak yang lihat, pahalanya makin besar. Jadi ntar silakan yang pengen bergabung, tinggal dilihat dulu. Kita datang ke Kang Sidik atau ke Kang Lutfi, formulirnya ada. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sama jangan lupa yang pengen ikut suling atau subuh keliling, silakan ntar bisa standby bareng-bareng ya. Kita pokoknya di rumah Al-Fakir standby jam 4 ya. Di rumah jam 4. Ini Al-Fakir memang usahakan untuk selalu suling. Mungkin sebagian ada yang nggak tahu, kenapa Beb kok harus suling terus gitu kan. Karena Al-Fakir